Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini mau ngobrolin tentang sesuatu yang menarik yang teman-teman mungkin banyak alami, yaitu gue mau ngomongin soal 4 tipe customer. Ini mungkin akan relevan dengan teman-teman ataupun mungkin teman-teman pernah ngalamin ataupun teman-teman sebagai customernya nih. Oke. Nah, jadi ini kemungkinan akan banyak di bisnis B2B, tapi juga di retail juga ada tipe customer yang seperti ini. Nah, yang pertama, itu adalah gue melabelkan tipe customer itu dengan limited. Ini adalah customer yang masih starter, masih mulai masuk ke industri digital marketing nih. Nah, gue pernah ngalamin adalah customer yang semuanya masih terbatas. Dia budgetnya limited, terbatas. Dia juga informasi pengetahuannya juga terbatas. Kemudian juga dia juga belum tahu nih dia butuhnya apa. Dan yang unik adalah dia belum tahu dia punya masalah apa, sehingga makanya dia merasa hidupnya fine aja, bisnisnya fine, everything is okay, nggak ada kebutuhan, nggak ada isu apapun. Sehingga teman-teman ketika teman-teman menawarkan apapun itu, mereka akan dengan entengnya no. Padahal mereka butuh, padahal mereka mungkin sedang mengalami masalah tersebut, tapi mereka no. Karena kenapa? Ya mereka nggak tahu mereka sedang mengalami masalah, kebutuhan, atau kondisi tersebut. Ini teman-teman butuh untuk kenalin. Teman-teman butuh approach. Teman-teman butuh untuk sampaikan masalahnya apa. Nggak usah ngomongin fitur, nggak usah ngomongin yang namanya produk teman-teman bagus, servicesnya oke, nggak usah. Bahas masalah dia aja. Ceritain case study. Bahas soal feel-nya. Ya, kalau udah soft tuh feel-nya seperti apa, impact-nya kayak apa ke organisasi, perusahaan, atau income-nya mereka, atau apapun itu, atau manfaat setelah digunakan produk atau dimanfaatkan produk tersebut. Jadi teman-teman perlu sampaikan. Jadi ini tipe customer yang limited. Mereka nggak sadar tuh, dan semuanya serba terbatas, sehingga kalaupun mereka akhirnya welcome untuk apapun yang teman-teman offering, mereka juga akan kesulitan nih biasanya. Budgetnya nggak ada, tipis banget gitu kan. Terus mereka juga mau implementasi, mau melakukan juga source-nya belum siap, apapun segala sesuatunya tuh belum siap. Nah, untuk market retail, teman-teman bisa temukan kayak customer ini yang mereka, gue pengen menurunkan berat badan nih, gitu kan. Tapi gue nggak tahu caranya, nggak mau tak cari tahu, terus juga ya sudah, hidup begitu-gitu aja, fine aja, gitu kan, nggak gimana-gimana. Nah, padahal mereka sedang kondisi obesitas misalkan, gitu. Nah, tipe customer yang kedua, gue sebut dengan demanding. Nah, ini customernya cerewet banget. Dikit-dikit dia akan tanyain, dikit-dikit dia akan minta panduan. Ini gimana ya? Ini gimana ya? Ini gue mesti gimana ya? Mereka juga sering minta diskon, mereka juga sering yang namanya minta bonus, tambahan services, terus juga bisa free ongkir atau enggak, terus mereka sering menghubungi di luar jam produktif atau di jam-jam yang aneh gitu kan, malam lah, prime time kita, personal time kita, di weekend lah gitu kan. Mereka sering minta ketemu dadakan. Bisa nggak siang ini ketemu? Bisa nggak besok ketemu? Atau nanti pas ketemu, bisa nggak ketemu vendor dia yang lain untuk lakukan apa gitu kan. Nah, teman-teman mungkin pernah ketemu customer kayak gini. Dan customer ini sering banget namanya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, harus bergantung kepada kita. Dikit-dikit nanyain, kalau gue melakukan ini boleh nggak? Gue melakukan itu boleh nggak? Apapun yang kita jawab, apapun yang kita kasih tahu, apapun yang kita arahkan, ujungnya biasanya yang gue alamin adalah mereka akan intervensi itu, modifikasi itu, dan mereka akan biasanya otak-atik itu, sehingga biasanya plan yang udah kita set akhirnya jadi beda. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kita udah bikin plan, ini lakukan A, B, C, kita lagi proses A gitu kan. Dia udah mikirin B, nanti gimana gini ya gitu. Yaudah, nanti dia mau intervensi, melakukan segala upaya dengan partnya dia, dengan source yang mungkin dia bisa dapatkan untuk si B itu, padahal kita udah preparein semua gitu kan. Sehingga nanti setengah jadi, kurang beres, atau berantakan,
kita diminta beresin. Nah, teman-teman pernah ketemu kayak gitu? Untuk market retail, teman-teman pernah nggak ngalamin yang customer yang sama ini, kayak misalkan, bisa nggak pengirimannya nanti ke sini di jam segini, nanti yang terima siapanya gitu kan, ribet gitu kan. Terus bisa nggak bungkusnya kayak begini, dikasih label, ada tulisan ini. Banyak permintaan ina-inu yang di luar standar SOP-nya kita. Dan walaupun kita udah excellent nih, kita udah lakukan extra mile, kita lakukan lebih, kita ikutin maunya dia, nanti udah selesai transaksi kita dapat bintang 1. Pernah nggak lu ngalamin kayak gitu? Nah, itu tipe customer yang kedua. Nah, tipe customer yang ketiga gue sebut dengan customer yang smart. Dia tahu apa yang mereka atau yang dia butuhkan. Dia tahu masalahnya apa, dia punya budgetnya, dia udah siap menyiapkan budgetnya, dia udah mencari tahu kondisi permasalahan mereka apa, dan mereka mencari solusinya apa. Mereka udah sangat tahu, sangat paham, dan juga mereka udah tahu nih mesti eksekusinya seperti apa, sangat detail. Dan mereka menghubungi teman-teman untuk cari tahu, membandingkan apakah teman-teman qualified atau tidak, oke atau tidak, layak atau tidak untuk kerja bareng dengan mereka atau bertransaksi dengan mereka. Nah, ini teman-teman adalah customer-customer yang teman-teman cukup nyaman pastinya. Teman-teman hanya tunjukin value, fitur, keunggulan, services, dan biarkan mereka yang menilai. Teman-teman nggak usah intervensi, teman-teman nggak usah yang namanya melakukan promosi ini itu dan sebagainya, buy one get many misalkan, nggak perlu. Teman-teman cukup do your best, kasih di atas meja apa yang terbaik aja, kemudian biarkan mereka yang memutuskan. Teman-teman nggak usah intervensi karena mereka cukup smart untuk itu gitu. Dan kemudian tipe customer yang keempat ini gue sebut dengan customer yang winner. Mereka udah unggul nih, mereka di dalam kompetisi, dalam industri mereka udah top player. Misalkan kalau brand, mereka udah misalkan top 10, top 3 di dalam industri atau brand tersebut gitu. Mereka udah oke lah gitu kan, udah sangat dikenal, secara bisnis mereka juga udah cukup settle, cukup besar gitu kan. Dan kenapa teman-teman bisa offering ke mereka? Karena kebutuhannya mereka itu bukannya untuk menang. Kalau 3 customer lainnya, kita membantu mereka untuk menang. Ini tipe customer winner, kita membantu mereka untuk win more. Mereka mau menang lagi nih, menang sekali lagi, menang lebih banyak, atau menang di sisi lainnya. Itu kita bantu mereka. Umumnya, tipe customer winner adalah tipe emotional buying. Mereka nggak lihat fungsi dan fitur karena semuanya mereka udah punya. Source mereka udah punya. Semua teknologi apapun yang teman-teman bisa offering, mereka udah punya sebenarnya. So, yang bisa ditawarkan pada mereka adalah sesuatu nilai tambah lagi untuk bisa menang lagi, win more. Misalkan teman-teman dia udah punya tasnya udah bagus segala macam, branded, teman-teman menawarkan tas lagi yang branded lagi sehingga mereka merasa oh ya komplit nih. Mereka tetap misalkan merasakan orang yang mampu untuk bisa membeli produk tersebut, dan mereka melengkapi produk baru tersebut sehingga mereka feel good gitu. Dan kalau misalkan mereka ini adalah customer yang biasanya nggak nawar, biasanya juga nggak banyak neka-neko, mereka nyaman dengan teman-teman, connecting secara personal, secara brand, secara value, itu udah connect, transaksinya sangat-sangat easy gitu loh. Nah, di sini teman-teman perlu waspada, teman-teman perlu delivery value yang benar-benar berkualitas dan konsisten. Teman-teman nggak cuman asal cuap segala macam, teman-teman perlu jaga value teman-teman. Jadi make sure ketika teman-teman approach tipe customer ini, teman-teman make sure di internal, secara produk, secara services, secara semuanya sudah oke. Teman-teman punya service itu bagus, produknya benar-benar berkualitas, dan delivery-nya juga konsisten. Tidak hanya di satu saat itu aja berkualitas, tapi harus konsisten. Nah, itu teman-teman perlu make sure. Nah, itu aja kurang lebih 4 tipe customer menurut gua, dan semoga video ini dan informasi ini bermanfaat. Bye-bye.